Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat selalu, jaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Untuk pertemuan kali ini Tuhan mendapatkan tugas untuk mengajar administrasi transaksi mapel kelompok C3 di kelas 12 bisnis daring dan pemasaran tahun pelajaran 2020-2021. Materi-materi yang akan dipelajari pada mapel administrasi transaksi di kelas 12 ini adalah kompetensi dasar pengetahuan. Di sini ada 8 kompetensi dasar pengetahuan yang akan diberikan pada semester gasal sebanyak 6 KD. Kemudian yang 2 KD pada semester genap. Demikian juga untuk yang kompetensi dasar keterampilan ada 8 KD juga. Kemudian sama 6 di semester gasal dan 2 di semester genap. Untuk administrasi transaksi yang sekarang kita pelajari KD 3.11, yaitu menerapkan pengoperasian mesin pembayaran dalam transaksi. Ini adalah merupakan kompetensi dasar pengetahuan. Kemudian KD 4.11 merupakan mengoperasikan mesin pembayaran dalam transaksi. Ini merupakan kompetensi dasar keterampilan. Untuk menyelesaikan KD tersebut kita akan melakukan pertemuan 3 kali. 1 kali pertemuan itu adalah 6 jam. Kemudian yang pertemuan pertama untuk menyampaikan kompetensi dasar pengetahuan, kemudian 2 kali pertemuan untuk menyampaikan kompetensi dasar keterampilan. Sedangkan tujuan pembelajaran dari kompetensi ini adalah melalui penggalian informasi di internet, diskusi, demonstrasi dalam mempelajari mesin pembayaran dalam transaksi, siswa secara mandiri, kreatif, dan percaya diri dapat 1. Menjelaskan bagian dan fungsi tombol mesin debit dan mesin kredit dengan benar berdasarkan buku panduan. 2. Menganalisis langkah-langkah pengoperasian mesin debit dan kredit dengan benar berdasarkan buku panduan. 3. Mencoba mengoperasikan mesin debit dan mesin kredit berdasarkan buku panduan. 4. Mengoperasikan mesin debit dan mesin kredit sesuai dengan prosedur operasional standar. Nah, itulah 4 tujuan yang harus kita capai dalam kompetensi dasar kali ini. Coba kalian amati gambar ini. Ada 2 gambar. Kalian perhatikan mesin yang pertama, kartu digesekkan. Kemudian mesin yang kedua, mesin baru sedang proses mencetak kertas. Itu adalah kertas truk bukti transaksi. Mungkin kalian sudah sering melihat mesin ini, karena mesin ini ketika kalian berada di supermarket sedang belanja, di dekat kasir, itu akan ada mesin ini. Bentuknya seperti mesin telepon. Nah, inilah yang dimaksud dengan mesin EDC. Mesin yang digunakan untuk melayani transaksi pembayaran tidak dengan menggunakan uang tunai, tapi dengan menggunakan kartu. Bisa kartu debit, bisa kartu kredit. Sedangkan yang dimaksud dengan mesin EDC itu apa? Kita perlu tahu. Mesin EDC (Electronic Debt Store) adalah mesin yang digunakan untuk melayani konsumen yang melakukan pembayaran non tunai atau alat pembayaran elektronik. Mesin EDC ini digunakan untuk transaksi dengan menggunakan kartu yang pada dasarnya ada 3, yaitu kartu kredit, kartu debit, dan kartu prepaid. Ketiga kartu ini sering kita mendengarnya, tapi untuk memegangnya mungkin
tidak semua orang bisa. Kenapa? Karena untuk memiliki kartu kredit debit ini kita harus memiliki saldo rekening di bank yang mencukupi sesuai dengan ketentuan bank. Kemudian bank akan memberikan rekomendasi kalau kita mengajukan untuk memiliki kartu ini. Itu baru kita bisa memperoleh kartu ini. Nah, kartu ini adalah bagi pemiliknya merupakan menunjukkan suatu prestis ya, karena di situ akan menunjukkan juga berapa uang yang ada di rekening kita. Untuk mesin edisi ini mempunyai fungsi satu, dapat meningkatkan jumlah penjualan. Kenapa? Dengan alasan kemudahan yang ditawarkan sehingga bisa menarik lebih banyak konsumen. Nah, di sini konsumen tanpa sadar akan melakukan transaksi yang banyak. Karena apa? Merasa tidak akan mengeluarkan uang. Kemudian sangat menghemat waktu ketika sedang berbelanja dan Anda tidak memiliki uang tunai atau uang tunai yang dimiliki tidak cukup untuk membayar tagihan belanja Anda tidak perlu ribet. Cukup serahkan kartu, digesek di mesin EDC, apakah itu mesin kredit atau mesin debit sesuai kartunya. Itu belanja Anda sudah akan terbayarkan. Kemudian memiliki keamanan yang baik karena mesin ini langsung diterbitkan oleh masing-masing bank dan tentunya sudah diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Kemudian tidak hanya menawarkan kemudahan dalam melakukan pembayaran, tetapi mesin ini juga digunakan untuk top up kartu tol atau kartu belanja menyerupai ATM yang dikeluarkan oleh masing-masing bank. Nah, inilah fungsi mesin edisi. Langkah mengoperasikan mesin debit. Nah, mesin debit ini pada dasarnya adalah mesin EDC yang digunakan untuk melayani transaksi dengan menggunakan kartu debit. Seperti definisi di bawah ini, mesin debit adalah mesin yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi yang pembayarannya menggunakan kartu debit. Untuk dapat menggunakan mesin ini, toko harus mempunyai hubungan online dengan bank yang mengeluarkan mesin ini. Dalam contoh adalah dengan Bank Mandiri. Juga bisa Bank BCA atau bank yang mempunyai jalinan kerja sama. Dalam melakukan pembayaran dengan kartu debit, ada ketentuan limit atau minimal jumlah transaksi. Untuk masing-masing toko tidak sama. Ada yang batas minimalnya 30.000, ada yang 50.000, dan ada yang 100.000. Coba kalian amati gambar ini. Ini adalah menunjukkan mesin EDC yang bisa digunakan sebagai mesin debit dari Bank Mandiri. Tampak beberapa bagian ya, kemudian fungsi-fungsi tombolnya ada macam-macamnya. Nah, untuk Bank Mandiri dalam mesin debit ini ada beberapa tombol, yaitu 1 printer EDC, 2 magnetic swift card reader, 3 display EDC, 4 tombol F1, 5 tombol F2, 6 tombol F3, 7 tombol F4, 8 tombol navigasi, 9 tombol fungsi, kemudian 10 tombol OK atau No, 11 chip card reader, 12 tombol cancel, 13 tombol telum manager, 14 tombol clear. Itulah tombol-tombol yang ada pada mesin EDC nya Bank Mandiri. Langkah-langkah mengoperasikan mesin debit. Setelah menyelesaikan transaksi dengan mesin kasir dan customer ingin menggunakan kartu debit, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilih menu pembayaran. Dalam hal ini yang dipilih adalah menu debit. Masukkan jumlah transaksi pada mesin debit, tekan enter, tombol warnanya biru ya. Kemudian swipe atau gesek kartu debit. Minta customer menyebutkan nomor PIN. Masukkan nomor PIN dengan mengetiknya di mesin debit.
tekan tombol enter yang warna hijau. Warna hijau untuk kartu BCA dan warna merah untuk kartu debit dari bank lain. Ketika kita mengoperasikan mesin debit, ada jenis-jenis perintah yang harus kita pahami dan harus kita laksanakan, yaitu yang pertama, cetak ulang atau reprint. Caranya, tekan angka 7 atau reprint. Untuk mencetak ulang transaksi terakhir, tekan enter. Untuk mencetak ulang bukan transaksi terakhir, input trace number transaksi yang dimaksud, kemudian tekan enter. Print akan mencetak struk duplikat. Kemudian untuk perintah yang kedua, pembatalan atau void, ini ditujukan bila tidak jadi menggunakan pembayaran dengan kartu. 1. Tekan angka 4 atau void, masukkan password, masukkan trace number, tekan enter. Jumlah transaksi benar, tekan enter. Jika salah, tekan clear. Minta nasabah memasukkan nomor PIN. Muncul transaction accepted, berarti transaksi tersebut telah dibatalkan. Printer akan mencetak struk pembatalan transaksi tersebut. Kemudian yang ketiga, cetak total transaksi sebelum settlement atau batch. Tekan angka 8 summary, tekan enter. Printer akan mencetak laporan report audit, penutup transaksi tiap akhir hari, settlement, tujuan dan hasil penjualan masuk ditransfer ke rekening merchant. Tekan angka 6 settle, masukkan password, kemudian tekan angka 4 untuk transaksi debit atau angka 1 untuk transaksi kredit, kemudian tekan enter. Jumlah transaksi benar, tekan enter 2 kali. Jika salah, tekan clear. Printer akan mencetak laporan settlement. Jika terdapat transaksi kredit, kembali lakukan settlement untuk transaksi kredit. Ketika nanti kita mengoperasikan mesin debit, juga akan muncul pesan-pesan yang ada di dalam mesin debit. Pesan-pesannya itu apa saja? 1. Dialing no and processing no. Artinya, sistem sedang mengirimkan data transaksi ke bank untuk mendapatkan persetujuan atau approval. Approval artinya rekening nasabah telah didebit atau dikurang dan transaksi sale atau penjualan telah berhasil meskipun faktur transaksi tidak tercetak oleh printer. Invalid transaction decline referral, artinya transaksi ditolak. Magnetic strip error, artinya magnetic strip kartu debit pada mesin debit rusak, maka toko menghubungkan layanan konsumen bank yang bersangkutan. Please try again, artinya error ini biasanya disebabkan oleh reversal line telepon, sinyal dari GPRS yang tidak bagus. Line idle, artinya error ini terjadi karena adanya macam-macam penyebab seperti line telepon mati atau suara yang kurang jernih. Bisa juga karena ada reversal sebelumnya. Kemungkinan lain, settingan pada PABX yang tidak sesuai. Reversal artinya error ini tidak semua transaksi sukses. Transaksi yang tidak sukses disebabkan oleh berbagai macam faktor sehingga membutuhkan reversal. Untuk mengetahui adanya reversal bisa dilihat dengan cara menekan fungsi 1 dan tekan enter. Nah, itulah beberapa pesan yang ada pada mesin debit. Kemudian langkah-langkah mengoperasikan mesin kartu kredit. Jika ada customer yang menggunakan kartu kredit sebagai pembayaran transaksi, maka setelah selesai transaksi, kasir menekan enter pada mesin cash register atau mesin pos. Kemudian selanjutnya pilih menu pembayaran. Dalam hal ini yang dipilih adalah menu kredit. Tekan pick up, kemudian keluar menu kartu yang digunakan.
Pilih sesuai jenis kartu yang digunakan, apakah Master, Visa, atau ATM BCA. Pilih salah satu, pilih edisi kartu kredit, di swipe atau digesekkan pada mesin kredit, maka akan muncul nomor kartu kredit. Jika tidak muncul, kemungkinan magnetnya adalah aus, maka kasir mengetik secara manual nomor kartu kredit sesuai yang tertera di kartu kredit, jadi tidak dengan digesek ya. Karena bersifat otomatis, maka setelah kasir men-swipe atau menggesekkan kartu kredit, akan muncul atau keluar kertas draft dari mesin kartu kredit yang berisi jumlah transaksi. Selanjutnya customer diminta menandatangani struk tersebut. Kemudian kertas draft dibuat rangkap 3, yaitu asli untuk toko, kopi 1 untuk digunakan klaim ke bank, dan kopi 2 untuk customer. Nah, sekarang tugas Anda, coba kamu jelaskan perbedaan langkah-langkah pengoperasian mesin kartu kredit dengan kartu debit. Dengan materi yang sudah Tuhan sampaikan tadi, minimal kalian bisa memahami, kemudian mencari perbedaannya. Di manakah letak perbedaan pengoperasian mesin kartu kredit dengan kartu debit? Kemudian hasilnya dikirim melalui grup kelas atau e-learning web sekolah. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mengamati tayangan video pengoperasian mesin EDC debit dan kredit. Nah, ini nanti kita akan tidak praktek langsung dulu, tapi cukup mengamati sehingga kita tahu bagaimanakah mesin debit itu dioperasikan. Demikian juga dengan mesin kredit yang pada dasarnya adalah dengan menggunakan mesin EDC. Jadi di sini mesin EDC itu bisa berperan sebagai mesin debit ketika untuk transaksi yang menggunakan kartu debit, dan mesin EDC sebagai mesin kredit apabila transaksinya menggunakan kartu kredit. Nah, itulah prinsip dari mesin debit dan mesin kredit. Oleh karena itu, sebagai sumber pustaka untuk memperdalam materi, silahkan kalian membuka link ini ya, baca, kemudian bisa sebagai referensi tadi untuk mengerjakan tugas mencari perbedaan mesin kredit dan mesin debit ketika pengoperasionalannya. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.